Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 4 Maret 2026. Hari biasa, pekan kedua Prapaskah. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini berisi pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dan pengajarannya, tentang kepemimpinan yang melayani. Yesus memberitahu para muridnya bahwa ia akan ditangkap, dihukum mati, dan bangkit pada hari ketiga. Dan selanjutnya Injil bercerita tentang permintaan ibu Yakobus dan Yohanes agar kedua anaknya mendapat posisi terhormat di kerajaan Yesus. Atas permintaan itu Yesus selalu memberikan jawaban pada mereka. "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus menegaskan bahwa kebesaran dalam kerajaan Allah diukur dari kerelaan untuk melayani dan berkorban, bukan kekuasaan. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi manusia. Hal ini membalikkan logika dunia yang mengejar status, kuasa, dan popularitas. Dan itu yang selama ini kita kejar, termasuk kami para imam, biarawan, dan biarawati. Saudaraku terkasih, Injil hari ini memanggil kita kaum beriman, termasuk kami kaum berjubah, untuk meninggalkan mentalitas mencari kedudukan, status, dan popularitas dalam hidup. Karena kita dipanggil untuk memiliki mentalitas hamba yang mau melayani dengan tulus. Bagi Yesus menjadi besar di mata Tuhan itu artinya memiliki kerendahan hati dan kesiapsediaan untuk melayani sesama. Yesus mengingatkan kita bahwa hidup ini harus berorientasi pada pengabdian, pada pelayanan, bukan untuk dilayani.
Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita menjadi sangat istimewa. Teristimewa kami kaum berjubah dan para pelayan gereja dan masyarakat. Kita semua yang dipanggil Yesus untuk menjadi pelayan. Kita menjadi pelayan yang tulus dan rendah hati, bukan penguasa. Kita dipanggil untuk menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan kita. Datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Maka masa Prapaskah ini menjadi masa yang penting untuk kita, untuk membangun tobat bersama. Mengingat kembali panggilan Tuhan kepada kita. Mengingat kembali pemberian diri Tuhan yang telah kita terima. Tuhan mengingatkan kita supaya kita sadar bahwa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Bukan untuk dilayani. Tapi kita memberikan diri untuk melayani sesama dengan baik. Maka jadilah pelayan yang baik dan tulus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.